Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup Islamiyah, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita rasakan seperti pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin. Kisah tentang keikhlasan dari seseorang. Namanya Ahmad dan Zainal. Mereka adalah sepasang sahabat sejak SMP dan saling mengagumi satu sama lain. Ahmad adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar, namun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Zainal sangat mengagumi Ahmad karena kecerdasannya dan kesalehannya. Sebaliknya, Ahmad sangat mengagumi Zainal walaupun kecerdasannya biasa saja. Zainal ini berasal dari keluarga yang kaya raya, namun mau berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Dan Zainal ini adalah orang yang sangat soleh dan taat dalam beribadah. Maka tahun pun berjalan. Kini Zainal telah menjadi seorang direktur perusahaan dan memiliki kebiasaan setiap kali pergi dari satu kota ke kota yang lain, maka Zainal akan melakukan sholat ke masjid tersebut sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat dirinya menjadi diri yang sekarang. Maka Zainal pada saat itu berada di sebuah kota, ada sebuah masjid di sana. Seperti biasa, Zainal datang ke masjid tersebut untuk melakukan sholat sunnah. Kemudian Zainal menggulungkan lengan bajunya dan tampaklah jam tangannya yang sangat mahal. Menggulungkan bagian celananya dan bersiap-siap untuk berwudu. Ketika Zainal berjalan di sebuah koridor masjid tersebut, terlihat seorang laki-laki yang sangat rajin mengepel lantai masjid tersebut. Maka Zainal melihat laki-laki tersebut seakan-akan pernah melihat laki-laki tersebut. Sudah tak asing lagi wajahnya. Maka Zainal pun menegurnya. "Assalamualaikum, engkau Ahmad kan?" kata Zainal. Maka orang yang dipanggil oleh Zainal tersebut menoleh dan kembali orang tersebut mengatakan, "Engkau Zainal kan?" kata orang tersebut. Maka mereka berdua pun saling berpelukan. Ahmad dan Zainal ini sahabat sejak SMP, baru bertemu beberapa tahun kemudian. Apa kata Ahmad ketika menyaksikan Zainal yang begitu sangat rapi dengan dasinya? "Ya Allah, Masya Allah Zainal, engkau sudah menjadi orang yang sukses ya," kata Ahmad. Maka Zainal pun mengeluarkan dari dompetnya sebuah kartu nama. "Ini kartu namaku Ahmad," kata Zainal. Maka Ahmad pun membaca kartu nama tersebut. Zainal, direktur dari sebuah perusahaan. "Masya Allah Zainal, engkau sudah menjadi orang yang hebat ya, aku bangga loh mempunyai teman sepertimu," kata Ahmad. Tapi bagaimana dengan Zainal? Di dalam hatinya, ia merasa sangat sedih melihat Ahmad. Kok bisa orang sepintar dan secerdas Ahmad ini berakhir hidupnya hanya menjadi marbot masjid saja? Kalau Ahmad ini dipindahkan ke kantor, mungkin panggilannya bukan menjadi marbot masjid, tetapi jadi office boy. Di dalam hati Zainal sangat mengutuk negeri ini.
Kenapa orang sepintar Ahmad tidak menjadi siapa-siapa, justru menjadi orang yang seperti ini? Dalam hati Zainal berkata seperti itu. Maka Zainal pun berkata kepada Ahmad, "Ahmad, aku sholat dulu. Nanti setelah aku sholat, kita ngobrol panjang ya. Mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih baik untukmu yang bisa aku berikan dibanding menjadi marbot masjid saja. Kasihan kamu," kata Zainal. Lalu apa kata Ahmad? Ahmad tersenyum dan menepuk-nepuk pundak dari Zainal. "Iya, sholat dulu saja kamu. Aku masih lanjut bersih-bersih biar orang yang sholat di sini menjadi nyaman, kamu juga sholatnya nyaman. Nanti kita ngobrol ya," kata Ahmad sambil tersenyum. Zainal pun melanjutkan wudunya dan kemudian melanjutkan sholat 2 rakaat. Dan ketika Zainal mengucapkan salam, ada seorang anak muda yang menegur Zainal. Bapak kenal ya dengan Bapak Insinyur Haji Ahmad," kata anak muda tersebut. "Bapak Insinyur Haji Ahmad? Maksudmu Ahmad?" kata Zainal. "Iya, Bapak kenal ya Pak dengan Pak Insinyur Haji Ahmad?" kata anak muda kembali bertanya. "Oh, Ahmad itu teman saya waktu SMP," kata Zainal. "Wah, Masya Allah ya Pak ya, Bapak bisa kenal dengan Pak Insinyur Haji Ahmad, beliau luar biasa," kata anak muda tersebut. "Kok dipanggil Haji? Memangnya sudah pergi haji?" kata Zainal. "Oh, sudah pergi haji Pak, sudah lama. Bahkan sebelum membangun masjid ini dan mempunyai masjid ini Pak," kata anak muda tersebut. Kemudian Zainal tertegun. Yang sudah pergi lama naik haji dan yang membangun masjid ini? Zainal mengkerutkan dahinya. "Maksudmu?" kata Zainal. Bapak Insinyur Haji Ahmad luar biasa tawadu loh Pak. Bapak lihat di luar masjid sana, banyak sekali hotel-hotel bagus. Itu punya Pak Insinyur Haji Ahmad Pak. Beliau luar biasa, tapi kebiasaannya aneh. Padahal punya hotel banyak. Dan ini, masjid ini punya Pak Insinyur Haji Ahmad Pak. Di tanah wakafnya sendiri, bangun pakai duit-duitnya sendiri. Tapi kebiasaannya aneh. Tahu nggak kebiasaannya apa, Pak? Hari-hari bukannya sibuk ngurusin yang lain-lain, malah pergi ke masjid dan gantiin tugas saya, kata anak muda tersebut. "Memangnya kamu siapa?" kata Zainal. "Saya ini marbot asli masjid ini, Pak. Pak Ahmad tuh aneh. Suka ganti tugas saya, bersih-bersihin masjid, ngepel masjid, dan malah suruh saya untuk banyak ngaji dan azan. Katanya suara saya bagus, Pak," kata anak muda tersebut. Maka tercekaklah Zainal. Ahmad, orang yang dia pikir hanya seorang marbot masjid saja, orang yang dia pikir akan diberikan pekerjaan yang lebih layak daripada itu, orang yang direndahkannya di dalam hatinya, ternyata seorang pemilik masjid yang megah ini, dan ternyata seorang yang mempunyai atau pemilik hotel yang megah di luar sana. Tapi apa yang dilakukan oleh Ahmad? Ahmad tidak menjelaskan, "Ini loh posisi saya, ini loh jabatan saya yang sebenarnya, ini loh saya pemilik masjid yang megah ini." Tidak. Maka Zainal terasa tertampar-tampar oleh sikapnya yang telah ia perbuat. Lihat kisah sederhana ini, luar biasa bukan? Seringkali terjadi kepada hidup kita apa yang terjadi pada diri kita. Mungkin ketika teman-teman kita melihat kita sedang bersih-bersih di masjid dan merendahkan kita. Mungkin saja kita langsung mengatakan, "Ini loh posisi saya, jabatan saya seperti ini." Tetapi tidak dengan Ahmad. Ahmad menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, Ahmad menyembunyikan kehebatannya. Tapi justru Allah yang membuka kehebatan dirinya. Kita bukan Ahmad dan Ahmad bukan kita. Tapi kita bisa belajar dari sosok Ahmad bagaimana terjaga keikhlasannya yang tidak sibuk dengan penilaian manusia. Ahmad tidak risih dengan penilaian manusia dan tidak terusik dengan penilaian manusia. Tetapi ia tetap mengerjakan kebaikan demi kebaikan apapun anggapan dari manusia. Ikhlas dalam agama Islam adalah sesuatu hal yang sangat penting, dikarenakan berkaitan dengan diterimanya amalan. Menjadi amalan soleh atau malah sebaliknya, menjadikan amal yang asalnya ibadah menjadi maksiat, karena riya dan lain-lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat menilai dari bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'uddun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tamparan yang luar biasa bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang terjaga keikhlasannya. Dan kita akan mendapatkan hadiah. Apa itu? Tanpa engkau memberitahu, orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah orang-orang yang sangat hebat. Tanpa engkau memberitahu, Allah yang akan memberitahu kepada mereka bahwa engkau adalah orang-orang yang terjaga keikhlasannya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.